kita sudah ada sesi pertama, kita membahas sedikit mengenai bagaimana kita melakukan dakwah gitu kira-kira dalam situasi yang kita miliki saat ini dengan semua kondisinya dan mengenai materi dakwah yang disampaikan yaitu sesuai dengan berasas Ahlussunnah wal Jamaah. Saya perlu sampaikan bahwa acara ini terselenggara berkat kerjasama antara KMIB, Keluarga Muslim Indonesia Bremen, dengan PCINU Jerman. KMIB sendiri itu berasas Ahlussunnah wal Jamaah dengan akidah mengikuti Imam Abul Hasan Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi, kemudian fikihnya bermazhab sama seperti kebanyakan mayoritas orang Indonesia, yaitu dari mengikuti Imam Muhammad bin Idris Al-Syafi'i, sedangkan tasawufnya mempelajari mengenai dari kitab Imam Al-Ghazali. Dan pada kesempatan ini kita akan mulai dulu dengan tilawah Al-Quran yang kali ini akan dibawakan oleh Bang Faris dari Bremen. Kami persilahkan pada Bang Faris untuk mengkoordinasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faris. Saya hari ini alhamdulillah saya akan membacakan ayat suci Al-Quran yaitu surat Al-Qadr ayat 1-5 sebagai pembukaan acara ini. Untuk surat Al-Qadr ayat 1-5 dapat dilihat di layar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih pada Faris telah membacakan surat Al-Qadr bersama. Seperti kita sama-sama rasakan, kita sudah masuk ke sepertiga akhir dari Ramadan. Dan salah satu yang kita sama-sama buru di sepertiga akhir ini adalah Lailatul Qadar, yang seperti yang barusan dibacakan oleh Bang Faris. Dan bersama-sama kita menyimaknya. Mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan apa yang kita inginkan, kita raih dalam Ramadan ini dengan segala perbaikan yang kita harapkan, dan kita bisa sama-sama mendapatkan Lailatul Qadar ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, sesaat sebelum Habib Hussein sudah bergabung dengan kita. Alhamdulillah. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Segar sekali kelihatannya, sehat ya. Apa kabar? Alhamdulillah. Dengar suara antum yang bikin enak, bikin sehat. Masya Allah. Seneng, rindu. Pengen dengar suara antum lagi. Ya. Monggo, lanjut. Silakan. Iya, baik. Terima kasih, Habib. Sambil kita menunggu nanti Habib Ali Ahkaf akan berjoin dengan kita insya Allah pada pukul 16 CSE atau di Indonesia pukul 21 WIB. Saya akan bacakan sedikit mengenai biografi beliau. Nama lengkapnya adalah Ali Zainal Abidin bin Alwi Alkaf, berkelahiran di kota Palembang, Indonesia. Tarik lahirnya tanggal 5 Agustus tahun 1987. Bagi yang ingin mengenal beliau lebih dalam, ini bisa follow Twitter atau Instagram beliau di @habibalialkaf double F ya, atau bisa di Facebook beliau Habib Ali Zainal Abidin Alkaf.
bisa di-search di Facebook nanti akan kelihatan. Beberapa tausiah beliau juga banyak bertebaran di YouTube begitu ya, yang menjadi beberapa favorit bagi kita semua. Pendidikan beliau sendiri, pendidikan dasar banyak dilakukan di Palembang dan di Tangerang, yaitu di beberapa madrasah di kota Palembang, dan madrasah Hidayatul Rahman dan madrasah Nurul Falah di Tangerang. Kemudian pendidikan tinggi beliau dilanjutkan di Sukabumi, di pesantren Darul Al-Habib yang kemudian juga sempat menjadi pengajar di sana. Dan saat ini aktivitas beliau banyak aktif sebagai pendakwah di wilayah Nusantara, Indonesia, Malaysia, Singapura, dan beberapa wilayah lain di seputaran regional Asia Tenggara hingga ke Hong Kong. Terus kemudian aktif juga menulis buku, dan kita bisa catat di sini kurang lebih ada 15 buku dan terus bertambah ini. Beliau juga menaungi komunitas Cinta Rasul International Community, dan saat ini menjadi majelis penasihat di Nur Alwi Nusantara dan menjadi pimpinan Pondok Ribat Garut. Demikian biografi ringkas dari Habib Ali Alkaf, dan lebih lanjut mengenai biografi beliau dapat diakses tadi saya sampaikan di YouTube beliau, di Twitter, di Instagram beliau @habib_alkaf, dan di Facebook beliau Habib Ali Zainal Abidin Alkaf. Sampai saat ini masih ada 5 menit lagi menuju waktu jam 4 di sini ya. Habib belum bergabung. Saya lihat juga sudah bergabung di sini beberapa rekan kita. Oke, saya mengingatkan kembali bahwa kita bisa melakukan tanya jawab. Nanti insya Allah bila cukup waktu, mudah-mudahan kita bisa selesaikan semua tanya jawab yang ada hari ini. Allahu a'lam bishawab, mudah-mudahan bisa selesai. Sesi kemarin masih tertinggal 2 pertanyaan dalam catatan saya yang nanti juga akan saya sampaikan insya Allah. Dan pertanyaan disampaikan melalui Zoom dan bisa juga melalui chat di YouTube. Nanti insya Allah akan ada rekan kita, Mas Nadim, yang akan memforward ke saya melalui chat Zoom untuk bisa dibacakan ke Habib Ali. Baik, sambil menunggu, kita sama-sama bersolawat. Ini masih dalam kondisi yang agak susah, kita sama-sama ya di seluruh dunia ya, baik di Jerman sini, di tengah pandemi seperti ini. Di Indonesia juga mulai ramai dengan kondisi PSBB-nya dan beberapa ya kebiasaan yang berkaitan dengan mudik ya. Di Indonesia juga sulit dilakukan dengan kondisi pandemi ini. Oke, kita bersama bersalawat bersama. Habib Hussein, mohon maaf bisa membimbing kami lagi Mbak Habib membacakan salawat Tibil Qulub. Bismillah, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah kita baca salawat Tibil Qulub yang kita niatkan insyaallah untuk menjadi kesembuhan dan kesehatan buat jasmani dan khususnya juga buat rohani kita, dan bagi kita khususnya insyaallah menjadi imunitas, dan buat orang-orang yang sedang sakit kita doakan semoga memberikan kesembuhan juga kepada yang mendengarnya maupun kepada seluruh mukminat muslimat insyaallah. Al-Fatihatu ila hadrati Sayyidina wa Habibina wa Syafiina wa Qurratina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila ruh sahibul salawati Tibil Qulub. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita baca 3 kali. Setelah ini mungkin dilanjutkan dengan baca doa ini ya, doa Lailatul Qadar insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil
أبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Mas Anas, bagaimana? Masih belum? Masih belum tersambung. Oke, Monggo insyaallah. silakan kita baca doa. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka al-jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka al-jannata ونعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله، أستغفر الله، نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. جزا الله سيدنا محمدا عنا خيرا. Allah. Oh ya, silakan. Monggo. Sepertinya masih bergabung, Bib. Masih Masih belum? Iya, masih belum. Oh ya. Masih belum. Kita bisa teruskan sambil selawat sebentar, Bib. Jadi belum lagi insyaallah. Sebelumnya mau Iya, menyapa salah. dulu. Assalamualaikum Pak Geri. Waalaikumsalam Habib Hussein. Alhamdulillah. Masyaallah, Ketemu lagi. Alhamdulillah, barokah corona, barokah Ramadan insyaallah. Alhamdulillah. Ada Gus Oding, apa kabar? Alhamdulillah, baik, Bib. Masyaallah, tabarakallah. Antum Gus, mohon. Apanya? yang mewakili Nahdlatul Ulama Jerman. Sudah pas antum aja. Astaghfirullahaladzim. La antum. Mari. Insyaallah, Bib, insyaallah. Ya khair. Insyaallah semuanya. Insyaallah kita bacakan lagi ya Shalawatul Qulub. Monggo saling mengikuti. Semoga insyaallah bisa menjadi penyembuh buat kita semua, menjadi imunisasi buat kita semua, terjaga dan Amin. Semoga dilindungi dan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Alhamdulillah, terima kasih banyak Habib. Sama-sama, alhamdulillah. Insyaallah. Ini dikabarkan masih kita lagi coba kontak lagi dengan Habib. Ini ada sudah terjadi komunikasi. Kita tunggu sebentar lagi. Baik, sambil menunggu sebelum Habib bisa berkomunikasi dengan kita di sini bersama, saya sampaikan kembali bila ada pertanyaan nanti sepanjang tausiah yang diberikan oleh Habib Ali Akaf, dipersilakan untuk bila ada pertanyaan dipersilakan untuk bisa menyampaikan melalui chat di Zoom dan juga bisa melalui chat di YouTube. Nanti akan ada rekan yang akan menggabung memforward untuk bisa saya bacakan di ke Habib Ali. Mudah-mudahan kita punya waktu yang cukup untuk bisa membacakan semua pertanyaan. Dan perlu diketahui bahwa saat ini adalah bagian kedua ya, jadi kita udah mulai di pekan lalu tausiah ini bersama Habib Ali Akaf, dan di sesi kedua ini mudah-mudahan kita bisa punya cukup waktu untuk bisa tanya jawab dan kita bisa berdiskusi langsung dengan beliau. Dan perlu kita sampaikan juga bahwa acara ini terjadi atas kerjasama antara KMIB Keluarga Muslim Indonesia Bremen dengan PCI NU, pengurus cabang istimewa NU Jerman, yang bisa terselenggara di Ramadan ini. Alhamdulillah sudah terjadi beberapa kali kerjasama dan kita bisa menghadirkan Habib di sini ya. Kemarin juga ada sebelumnya beberapa Habib yang bertausiah di sini. Saya coba cek lagi, masih belum tersambung sepertinya. Kita baca Gosidah, gimana? Bismillah. Baik. Sambil nunggu ya. Baik, Bib sambil nunggu, saya coba komunikasi lagi. Baik, makasih Bib. Ya, Bismillah, insyaallah.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Insyaallah kita baca qasidah ini apa? Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, Allah Subhanahu wa taala yang Maha pengasih dan Maha penyayang bagi kita semua, yang selalu menjaga kita. Semoga kita mendapatkan kemenangan bagi para umat muslim. Kemenangan yang dimaksud tentunya adalah bukan kita menjadi raja, tapi kemenangan yang dimaksud adalah semakin mendekatnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah keberhasilan yang nyata insyaallah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farrij 'alal muslimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farrij 'alal muslimin ya rabbana ya karim ya rabbana ya rahim antal jawadul halim وأنت نعم المعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين وليس نرجو سواك فادرك إلهي دراك قبل الفنا والهلاك يعم دنيا ودين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين وما لنا ربنا سواك يا حسبنا يا ذا العلا والغنى يا قوي يا متين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين نسألك ولي يقيم العدل كي نستقيم على هداك القويم ولا نطيع اللعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا ربنا يا مجيب أنت السميع القريب ضاق الواسع الرحيب فانظر إلى المؤمنين نظرة تزيل العناء عنا وتدني المنى منا وكل الهنا نعطها في كل حين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين سالك بجاه الجدود وليقيموا الحدود
عنا ويكفي الحسود ويدفع الظالمين يزيل للمنكرات يقيم للصلوات يأمر بالصالحات محب للصالحين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يزيح كل الحرام يقهر كل الطغام يعدل بين الأنام ويؤمن الخائفين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak ya Allah kepada Habib Hussein. Alhamdulillah. Ini sudah dapat kabar dari Habib, mungkin sedang bersiap-siap. Barusan beliau baru selesai ada tamu, katanya. Terus kemudian sebentar lagi akan insya Allah bergabung dengan kita. Besok insya Allah dengan Habib Jindan ya. Besok iya, besok dengan Habib Jindan. Besok itu jamnya sebentar. Besok itu jam 16.30 waktu Jerman. Jam 16.30. Baik. Baik. Besok dengan Habib, besok insya Allah kita juga ada tausiah lagi. Jam 16.30 kita mulai dengan Habib Jindan bin Novel. Insya Allah jam 16.30. Iya, ini sudah mulai sudah terlihat bergabung Habib. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah. Oh, senang sekali Habib. Senang sekali, Masya Allah. Sehat Habib ya? Sehat, alhamdulillah, Masya Allah. Alhamdulillah, Masya Allah. Gimana kabar? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Begini banyak badai pandemi ini, tapi alhamdulillah ini kita malah bisa mempertemukan kita nih, Habib. Masya Allah. Alhamdulillah, Masya Allah. Baik. Habib, baik kita mulai saja dengan bacaan basalah bersama-sama dengan rekan-rekan semua. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai acara tausiah dari Habib Ali Zainal Abidin Al-Kaf. Insya Allah langsung akan dibawakan oleh beliau. Dan nanti bila kita masih punya beberapa waktu di akhir, insya Allah kita boleh melakukan tanya jawab, Bib ya. Siap. Ini yang perjumpaan saya yang terakhir ya. Untuk sementara ini yang terakhir ya. Berarti kita ngobrol santai dan saya juga nggak tahu ini mau ngomong apa. Soalnya saya baru banyak tamu ini baru pada pulang dan insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala jadikan perkumpulan kita ini perkumpulan yang penuh dengan keberkahan dan yang terpenting kita mendapatkan hasil kekeluargaan. Ya, insya Allah biar saling senantiasa bermudzakarah satu sama lain. Amin. Ya, saling tanya jawab dan insya Allah mendapatkan manfaat. Itu yang paling terpenting.
Baik, insyaallah. Terima kasih banyak Habib. Sebelum, bersambung kita, pekan lalu di pertemuan pertama kita sudah sempat diskusi sedikit mengenai dakwah Habib ya. Jadi ya kita ini kan di sini Iya, betul. koordinasi KMIB dengan PCI NU, terus kemudian asas KMIB sendiri adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akidahnya ikut Imam Abu Hasan Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi, terus kemudian bermazhab kebanyakan kita di Indonesia bermazhab Imam Syafi'i, kemudian kitabnya Imam Al-Ghazali, dan Habib sendiri bercerita banyak mengenai bagaimana kita berdakwah dalam situasi dan kondisi yang kita miliki saat ini. Dan saat ini saya sudah tersambung juga dengan Pak Giri selaku Ketua Umum KMIB. Monggo Pak Giri, ada yang ingin disampaikan dulu? Selamat Pak Geri, selamat. Assalamualaikum Habib Ali yang dikasih dan hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terima kasih sudah hadir. Ya, semoga Habib keluarga dan jemaah di sana semua sehat dan dalam rahmat Allah selalu. Mungkin nanti berkaitan dengan isi ceramah yang akan disampaikan nanti, saya ada cerita sedikit nih Habib di sini, yaitu di Bremen ini kita organisasi Islam kita itu berkumpul dalam satu organisasi besar lagi namanya Syura Bremen. Ya, itu anggotanya ada dari kebanyakan dari Turki, dari masjid-masjid Turki, dari Albania, dari Kosovo, dari Pakistan, juga dari Jerman Arab ya. Nah, baru-baru ini Syura Bremen ini mendapat proyek dari pemerintah Jerman, yaitu namanya proyek Al-I'tidal, yang tujuannya adalah untuk menangkal radikalisasi di kalangan pemuda Muslim di Eropa. Jadi isu ekstremisme dan radikalisme itu juga ada di Jerman, dan pemerintah ingin agar penangkalan itu dilakukan oleh umat Islam sendiri yang mengetahui tentang Islam. Jadi bukan dari pihak pemerintah ataupun orang yang tidak paham Islam. Nah, itu pihak Syura Bremen sudah membuat satu tulisan dan proyek ini berjalan 5 tahun. Kesimpulannya Habib adalah sebaiknya para jemaah-jemaah Islam ini kembali mengajarkan asas Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka sebut kalau orang Eropa bilang Islam tradisional. Jadi yang seperti tadi disebut akidahnya Imam Asy'ari, Imam Maturidi, bermadhab dan juga itu tasawuf. Karena apa? Karena dengan kita mempelajari itu kita jadi mengenal, kita tuh jadi ikut Quran itu melalui ulama. Jadi kita mengenal perbedaan pendapat antara ulama. Jadi kita nggak hanya fanatik pada satu pendapat saja. Jadi itu yang ditujukan oleh pemerintah Jerman. Oleh karena itu kita KMIB kita yang mendorong juga dari anjuran dari Syura Bremen itu untuk melaksanakan Fardhu Ain Ahlus Sunnah wal Jamaah agar umat Islam khususnya orang Indonesia di Bremen dan di Jerman untuk mengetahui apa itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan ini oleh karena itu kami mohon bantuan dari para ulama dari Indonesia dan Habaib termasuk Habib Alkaf untuk mendukung dan dengan doanya sehingga kami bisa melaksanakan apa yang dicanangkan itu. Jadi itulah yang kami sedang kami laksanakan ini. Terima kasih. Jadi itu aja Habib singkatnya dari kami. Terima kasih sekali lagi atas kesediaannya dan mohon maaf jika terjadi kurangan atau kesilapan dalam acara ini. Sekali lagi, jazakumullah khairan. Saya serahkan lagi kepada moderator ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Habib Hussein juga, Masya Allah. Assalamualaikum. Alhamdulillah ada. Masya Allah, tabarakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Kif halakum? Khair, alhamdulillah, tayyibin. Alhamdulillah Sidi. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Mungkin saya ingin menyampaikan sedikit juga, ya Allah, ini satu nikmat yang sangat besar ya, walaupun dalam kondisi pandemik seperti ini, ternyata hikmahnya adalah kita bisa terkoneksi dengan orang-orang yang besar, orang-orang yang alim, orang-orang yang terhubung secara ilmu maupun secara darah pada Rasulullah SAW. Ini buat kita semua satu mimpi dan satu kesenangan tersendiri yang sangat besar ya Allah. Terus mewakili teman-teman Nahdlatul Ulama kembali lagi mengucapkan salam dari syuriah kita, Rais syuriah kita Yai Syekh Usul Fatah dari Munchen dan juga wakil syuriah dari Gus Wahyu. Dan selain dari itu kemarin saya sudah ceritakan tentang NU, misi utamanya adalah membawa Islam ciri khas Indonesia sampai ke sini. Mungkin saya sedikit cerita nih, Habib Ali. Kita tahun lalu
alhamdulillah pernah kedatangan Prof. Muhammad Nuh yang juga tokoh NU dan mantan pernah menjadi Menteri Pendidikan. Ketika beliau datang ke sini, kita bekerja sama dengan kelompok majelis yang bertarigah sama Habib Umar bin Hafidh, sehingga kita mengadakan jalsah duduk zikir bersama, sholawat bersama. Waktu itu kebetulan kedatangan Habib Ubaidullah bin Muhsin Alatas yang juga mertuanya Habib Umar bin Hafidh. Nah, jadi kita itu terhubung dan saat itu kita memberikan hadiah kitab karya Kiai Hasyim Asy'ari yang kumpulan itu, dan salah satunya hadir juga muridnya Habib Umar yang namanya Ustadz Abdul Haq Maskan dari Maroko, dan mulai sekarang Ustadz Abdul Haq ini sudah membaca kitab itu, dan mulai November kemarin pada bulan Maulid dibuka ngaji kitab Adabul Alim wal Muta'alim 1 bulan sekali. Jadi alhamdulillah ini salah satu niat kita ya, kalau di Indonesia Adabul Alim Nahdlatul Ulama bersama Habib Umar langsung, di Berlin Nahdlatul Ulamanya, ataupun di Jerman bersama muridnya dari Habib Umar bin Hafidh. Jadi insya Allah. Nah, ini tadi saya kirim salamnya dari Suriah. Cuman ada satu salam lagi yang sebaiknya sebenarnya diucapkan sendiri. Ada Ketua Nahdlatul Ulama Jerman di sini hadir, ada Gus Oding. Monggo Gus Oding, silahkan menyapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Habib Ali. Warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaba. Alhamdulillah. Terima kasih kami ucapkan atas waktunya. Kami baik juga di sini, Habib Ali. Kami mohon maaf baru bisa bergabung di pertemuan yang kedua ini karena sebelumnya di minggu yang kemarin kebetulan juga ada kegiatan teman-teman, sehingga harus bagi tugas antara saya dan Habib Husain di acara yang ini, terus saya di acara yang satunya. Tapi alhamdulillah ini sudah bisa ketemu mewakili teman-teman PCINU Jerman. Kami mengucapkan terima kasih banyak atas waktu yang diberikan, khususnya lagi ilmu, dan khususnya lagi kami berharap tabarukan ini dengan panjenengan supaya kami kecipratan yang jauh ini. Kemudian juga mohon maaf apabila ada yang kurang dari kami. Juga kami ucapkan terima kasih pada Pak Anas, terus Pak Geri dan kawan-kawan dari KMIB yang sudi mengundang kami dari PCINU Jerman untuk bergabung dalam acara hari ini untuk sama-sama belajar dari panjenengan Habib Ali. Semoga kesempatan yang singkat ini bisa menjadi awal mula, meskipun kata panjenengan tadi ini mungkin yang terakhir dalam bulan Ramadan ini, tapi insya Allah mungkin bisa kita lanjutkan lagi dalam banyak kesempatan berikutnya, baik online maupun daring, insya Allah. Kira-kira demikian. Mohon maaf, ngapunten matur nuwun sangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dipersilakan Habib. Nggak ada tema, bebas ya? Kan yang kemarin boleh, Habib, atau begini Habib, ini kan sudah di akhir Ramadan, kemarin sempat diskusi sedikit, yang jadi pertanyaan itu bagaimana sih sebetulnya kita mempertahankan dari dakwah yang sudah kita Habib sampaikan kemarin, caranya, bagaimana teknis dan tujuannya, dan apa fokusnya, terus kemudian bagaimana kita bisa pertahankan apa yang kita sudah miliki dan kita kejar selama Ramadan ini dalam bulan-bulan ke depan, Habib Ali, begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. وسدد لساني واهدي قلبي بجاه النبي والآل والصحبي. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع وعمل لا يرفع وقلب لا يخشع ودعاء لا يستجاب لها ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Salah satu yang membuat saya bangga dan bahagia, saya terlahir dan itu dari salah seorang pembesar Nahdlatul Ulama juga. Kemarin saya tidak bilang, ya, tapi ada baiknya saya perkenalkan kakek saya Abdullah Yutmir Al-Kaf, termasuk pembesar Nahdlatul Ulama. Namanya nggak disebut Habib, tapi Kiai Haji Abdullah Yutmir dimakamkan di Makam Pahlawan di Bandung. Itu kakek dari sebelah ibu saya. Beliau juga berjuang bersama Nahdlatul Ulama. Bahkan beliau pembicara di Muktamar NU pertama, termasuk beliau Kiai Haji Abdullah Yutmir Al-Kaf, dan beliau juga yang mengasuh
Kiai Haji Idham Khalid dari semenjak kecil dan dijadikan anak angkat sehingga beliau mengurus pendidikannya sehingga Kiai Haji Idham Khalid menjadi seorang pembesar Nahdlatul Ulama juga, dan beliau juga yang mengurus pemakaman Kiai Wahid Hashim Al-Asy'ari juga, yang ikut membantu karena beliau sedikit memiliki harta lebih sehingga menjadi donatur. Dan alhamdulillah kalau ditanya, kami adalah keluarga Nahdlatul Ulama bukan hanya dari adat istiadat tapi kekeluargaan dari semenjak dahulu. Kita bisa tahu bahwa orang-orang Sumatera Selatan, karena kakek saya termasuk yang pendiri juga di sana, semua orang tahu di sana, bahkan dijadikan nama satu jalan, Jalan Ali Katmir di sana. Itu keluarga besar yang memang membawa akidah atau ajaran-ajaran wasatiyah atau al-i'tidal, al-manhajul i'tidal, yang datang daripada perkumpulannya para habaib dan ulama dan kiai. Jadi zaman dahulu memang begitu, menyatu antara habaib sama ulama sama kiai, walaupun sebagian habaib terkadang membuang nama habibnya, tapi mereka memang menyatu satu sama lain karena mereka memiliki keinginan untuk menjadikan negara Kesatuan Republik Indonesia bermadhab Syafi'i, kemudian bermanhaj dalam akidah antara Al-Asy'ari dan Maturidi, tapi hal tersebut dijadikan menjadi adat sehingga apa? Gak bakalan bisa dirusak sama orang lain. Gitu ya. Sesuatu yang sudah menjadi adat itu susah untuk dirubah. Sementara kalau bawaan manhaj yang kita bawa kepada seseorang, ketika orang melihat bahwa ini ada yang lebih baik, maka menurut pandangan mereka, mereka akan berubah. Tapi kalau hal tersebut sudah menjadi adat, maka itu yang dijadikan, didakwahkan oleh para ulama dari semenjak zaman dahulu. Sesuatu itu sudah menjadi adat, maka tahakkamat katanya. Al-adah muhakkamah. Katanya adat itu sudah menjadi apa? Kalau sudah menjadi sesuatu hal yang senantiasa dilakukan di satu tempat, maka akan menjadi tradisi dan nggak bisa dirubah. Walaupun makanya ada kata ulama adat istiadat yang ada di Indonesia, misalnya yang ada di Indonesia itu sebaiknya ada seseorang yang mengeluarkan ayat-ayat Quran dan hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya pernah berbicara dengan beberapa teman yang gitu ya, yang biasa menulis atau mentahnik buku, satu buku. Saya pengen bikin satu buku atau satu kajian tentang adat-adat yang ada di Indonesia, tapi dikeluarkan daripada Al-Quran dan Sunnah. Jadi nggak keluar daripada Al-Quran dan Sunnah. Walaupun tidak pernah dilakukan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan berarti bahwa itu sesuatu yang diharamkan oleh agama. Tapi kita bisa gabungkan. Kalau kita ambil istikhraj daripada ayat Quran atau hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang menunjukkan bahwa adat-adat sebagian apa yang dilakukan oleh orang-orang Indonesia adalah sesuatu yang tidak keluar dari agama Islam. Jadi bagus sekali kalau ada sahabat-sahabat yang rajin di dalam menulis, mengumpulkan adat istiadat yang digunakan, yang senantiasa dilakukan oleh orang Indonesia yang tidak keluar daripada Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Sesuatu yang membuat saya bahagia malam ini, saya mendengar dari abang saya, Bang Gary tadi, Masya Allah, luar biasa sekali, membuat saya senang dan bahagia untuk memperjuangkan al-wasatiyah, karena ini bukan sesuatu yang mudah, ya, sesuatu yang susah, ya, sesuatu yang tidak gampang, ya, menyebarkan akidah al-wasatiyah. Secara gampangnya kita bilang al-wasatiyah, karena Ahlus Sunnah wal Jamaah banyak yang mengklaim bahwa diri mereka lebih sunnah, diri mereka lebih berjamaah. Jadi ini ajaran yang wasatiyah. Masalah nama itu nggak penting. Yang terpenting apa? Isi daripada dakwahan kita. Jadi saya sering banget bilang sama teman-teman, saya punya kajian di beberapa tempat, ada sebagian orang yang nggak mau hadir maulid. Ya saya rubah namanya menjadi kajian sejarah. Ya. Tapi yang dibaca maulid juga. Karena sebagian orang nggak suka bahasa Arabnya. Nggak suka bahasa Arabnya. Tapi kalau diterjemahkan bahasa Indonesia, kemudian dibahas dengan bahasa gampangan anak muda, maka mereka nerima. Padahal mereka nggak sadar yang dibaca maulid Nabi. Jadi masalah penamaan, kata Imam Nawawi, la musyaha fil istilah. Mau namain apa aja terserah deh. Yang penting apa? Kamu mau mendapatkan hasil. Yang penting kamu mau mendapatkan hasil. Maka saya bangga dan bahagia ketika di Eropa sekalipun teman-teman kita berjuang untuk memperjuangkan wasatiyah, karena itu lebih mengena dimanapun tempatnya. Karena sebagian orang itu menyembah teks. Mungkin minggu lalu saya sudah bahas bahwa sebagian orang kalau nggak ada teksnya maka nggak mau.
karena mereka penyembah teks. Abadatun nas. Ada sebagian orang daripada para ulama gitu, orang yang memang cerdas tapi mereka memang susah dibilangin karena memang sudah penyembahannya kepada teks. Seperti hadis Rasulullah SAW, mereka al-zahiriyah di antara mereka. Bukan orang-orang sembarangan, ini orang alim semua. Mereka memahami hadis Rasulullah SAW. Sebut saja satu contoh. Ada hadis Rasulullah mengatakan, la yabulanna ahadukum fil ma'ir rakid. Jangan salah seorang di antara kalian buang air kecil di tempat yang tergenang gitu, air yang tergenang. Sehingga ini adalah larangan, katanya nahi ala tahrim atau nahi ala karahiyah, itu perbedaan pendapat. Katanya pokoknya dilarang buang air kecil di tempat air yang tergenang. Maka sebagian orang tersebut mengatakan bahwa dilarangnya buang air kecil, kalau buang air besar nggak kenapa-kenapa. Bukan suatu larangan. Kenapa? Nggak ada larangan dari Rasul untuk buang air besar. Jadi kalau kamu buang air besar di air yang tergenang, itu hukumnya tidak makruh dan tidak haram. Hukumnya mubah saja. Tapi kalau buang air kecil, mereka tidak menggunakan qiyas, mereka tidak menggunakan al-awlawi. Kalau kita kan punya akal. Kalau buang air kecil saya dilarang, apalagi buang air besar. Kan begitu. Tapi sebagian di antara mereka mengatakan nggak ada. Karena nggak ada larangan dari Nabi, maka hukumnya tidak ada. Nah, itu terkadang otaknya sedikit tidak digunakan di dalam masalah ini. Jadi mereka lebih suka kepada sesuatu yang berhubungan dengan kalau ada teksnya kita beriman, kalau tidak maka tidak. Dan teks juga sesuai dengan pemahaman mereka. Mereka kira bahwa sungguhnya mereka adalah orang yang beriman dengan nas, tapi mereka ini malah menjadi penyembah nas karena penyembah akal mereka yang mengartikan sesuai dengan nas yang mereka mau. Padahal arti itu nggak mesti begitu. Saya contohkan kemarin dalam perjumpaan kemarin bahwa tentang Habib Hussein yang duduk di bawah kipas angin, ya kan? Kipas angin yang berartikan untuk orang yang sekarang sama orang yang 100 tahun yang lalu artinya saja sudah beda gitu. Apalagi kita mau meyakinkan kepada orang lain bahwa kipas angin itu artinya harus sama, nggak bisa. Gitu. Jadi dakwah wasatiyah ini sesuatu yang sangatlah sulit ya, sesuatu yang sangatlah susah kalau untuk kita sebarkan kepada sebagian orang yang mengira bahwa mereka itu di dalam ibadah yang sudah benar. Itu susah. Tapi untuk orang-orang yang belum mengenal agama Islam, ataupun orang-orang yang memang ingin kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka ini adalah ajaran yang cocok sekali. Jadi saya bangga sekaligus bahagia, dan kalau Allah berikan kesempatan dan usia yang panjang, saya insya Allah senantiasa membantu, insya Allah semampu saya di dalam menyebarkan akidah wasatiyah ini kepada umat, karena ini adalah hal yang terbaik. Karena sebagian orang tertipu, gitu, nggak tahu agama Islam. Contoh, saya pernah ceritakan, pernah viral juga video saya ceritakan bahwa saya pernah diundang di Thailand. Salah seorang jenderal, sahabat saya, Jenderal Mbe namanya Jenderal Mbe. Ya. Untung orang Thailand ya. Kalau orang Indonesia, Mbe itu apa artinya? Kambing ya. Jenderal Mbe namanya. Beliau itu pernah datang ke tempat saya, alhamdulillah, ke Bandung, alhamdulillah pernah datang juga. Jenderal besar gitu pangkatnya. Kemudian beliau mengundang saya di Thailand. Satu acara, jadi beberapa acara alhamdulillah ada di sana, di antaranya satu acara di situ semuanya askar, semuanya semuanya adalah prajurit-prajurit lah istilahnya. Mereka kalau kayak kita orang TNI lah. Kumpul semua di situ. Kemudian jenderal mengatakan pada saya, Habib, untuk tema kali ini Habib menceritakan agama Islam yang murni dari Al-Quran dan Sunnah. Maka saya ceritakan agama Islam yang wasatiyah, gitu. Tidak mudah menyalahkan orang lain, tidak mudah memburukkan orang lain, ikut kepada akidah-akidah yang ada, yang diajarkan oleh orang tua kita, salafus saleh. Maka setelah beberapa lama saya bercerita tentang agama Islam, setelah selesai saya ceramah, beberapa orang maju ke hadapan saya mengatakan, Habib, katanya kalau saya tahu agama Islam itu seperti yang apa yang Habib sampaikan gitu, tentu kami dan kakek moyang kami sudah dari semenjak dulu sudah masuk Islam. Saya bilang, loh, memangnya kalian bukan orang Islam? Memangnya kalian tidak mengenal Islam? Maka Jenderal Mbe tersenyum dan tertawa, lalu mengatakan pada saya, Habib, ini 70% katanya yang hadir bukan orang Islam. Saya sengaja tipu Habib. Saya sengaja tidak kasih tahu Habib bahwa yang datang ini kebanyakannya bukan orang Islam. Saya tanya, Bapak sini,
kenapa memang tidak masuk Islam? Kenapa kok taunya agama Islam itu seperti yang saya sampaikan tadi? Kalau tahu agama Islam seperti yang saya sampaikan tadi, mau masuk Islam, memangnya yang Bapak tahu tentang agama Islam itu seperti apa? Tentunya saya berbicara diterjemahkan oleh sahabat saya, namanya Syekh Ibrahim, orang Fatani, muridnya Habib Umar tadi. Ada namanya Syekh Ibrahim, murid lama di Thailand. Beliau yang menerjemahkan saya ketika saya berbicara, kemudian ketika orang berbicara kepada saya. Kemudian dia mengatakan, Habib, saya ini dan keluarga saya dan banyak rekan-rekan saya, sahabat saya memang dari dulu nggak masuk Islam karena takut. Takut kenapa saya katakan? Takut seperti orang Indonesia. Hah? Takut seperti orang Indonesia. Kenapa orang Indonesia? Ada apa dengan orang Indonesia? Mereka tidak tahu kalau saya orang Indonesia. Mereka tahunya saya orang Malaysia karena memang saya lamanya berdakwah di Malaysia dan ketika itu undangannya juga bukan atas nama Indonesia tapi pendakwah bebas dari Malaysia. Akhirnya, kenapa? Ada apa dengan orang Indonesia? Saya pura-pura tidak tahu. Dia bilang orang Indonesia itu kadang-kadang katanya satu kelurahan saja, satu tempat saja, yang satu kunut, yang satu nggak kunut, mereka sudah ribut. Satu masjid kunut, masjid yang sebelahnya nggak kunut, sudah ribut. Satu masjid ada yang baca tahlil, sebelahnya kampung sebelah nggak baca tahlil, berantem. Ada satu daerah yang baca maulid, daerah sebelahnya nggak baca maulid, nggak tegur-teguran. Itu kalau misalnya sudah datang bulan Ramadan, ada yang formasinya 4-4-3 ya. Ada yang formasinya, ada yang sholatnya 8 rakaat, ada yang sholatnya 20 rakaat, ada yang sholatnya 36 rakaat. Berbeda-beda sholatnya. Itu semuanya saling perang-perangan satu sama lain. Maka dia mengatakan kalau kepada orang yang sesama Islam saja berantem kayak gitu, apalagi kepada orang yang mereka anggap kami adalah orang kafir. Jadi itu cambukan buat saya. Setelah itu saya memang berjanji gitu, berniat untuk mengajarkan Islam yang wasatiyah gitu ya. Islam yang al-i'tidal, Islam yang di tengah-tengah. Gimana caranya semua orang menerima. Karena Islam sesuai dengan Al-Qur'an, sesuai dengan sunnah itu pasti orang-orang yang memiliki hati yang sejuk begitu. Bukan sedikit-sedikit marahin orang lain, enggak gitu. Kita yang enggak baca maulid juga terkadang menjelekkan orang, kita yang baca maulid terkadang juga menjelekkan orang yang nggak baca maulid. Sama aja sebenarnya. Kita katakan kita di tengah-tengah, tapi terkadang kita ngejelekin orang yang nggak baca maulid itu sampai mati-matian gitu. Ini orang nggak benar, ini orang inilah, ini kelompok inilah gitu. Andai saja mereka ditipu dengan nama-nama seperti yang saya ceritakan tadi, mungkin mereka mau. Saya ini tinggal di satu tempat, tidak ada satupun di kelurahan ini yang baca maulid. Saya tinggal, saya ini orang NU, tapi tinggal di tempat semua ini Persis, semuanya ini Muhammadiyah, semuanya ini sebagian yang memang tidak membaca Maulid Nabi, tidak tahlil, tapi bisa begitu. Kita duduk ramai-ramai, kumpul beramai-ramai dan kajian-kajian saya seperti di beberapa tempat di Bandung, tempat orang-orang yang memang umum begitu. Jadi maksud saya apa? Seperti yang tadi saya katakan, orang yang nggak mau baca maulid, kita rubah namanya menjadi kajian sejarah Nabi, maka mereka akan terima. Kajiannya Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW, ketika kita mau membaca sesuatu qasidah atau pujian-pujian kepada Nabi, kita kembalikan kepada hadis Rasulullah SAW yang sahih dari Bukhari dan Muslim. Karena kalau kita ini jangan pernah takut, gitu. Kita maulidan, kita takut, jangan pernah takut. Kenapa? Karena dalil yang kita punya itu memang kuat sekali. Tahlil begitu, kita juga memiliki dalil yang kuat sekali. Apa yang dilakukan oleh para imam as-sufiyah, mereka-mereka akidah kita al-Asy'ariyah atau al-Maturidiyah, atau kita yang memiliki pengikutan kepada mazhab al-Imam Syafi'i, mereka ini memiliki dalil yang kuat dan konkret. Jadi saya sedikit sedih begitu ketika salah seorang di antara sahabat ditanya, kenapa kok kalian ini maulid? Oh, maulid memang sudah jadi adat kami. Kalian kalau nggak mau maulid keluar dari kampung kami. Itu seakan-akan apa? Kekerasan seperti itu secara tidak langsung menunjukkan kepada orang lain kalau ulama-ulama kita ini jauh dari Al-Quran, jauh dari tafsir, jauh dari hadis. Kita ini bisanya main kekerasan. Sementara mereka itu secara ilmiah kalau ngomong, baliknya hadis ini, buka halaman ini, di kolom yang ini, kan lebih sebagian orang itu lebih tertarik begitu. Ini sepertinya datanya konkret ini. Pengambilannya dari Al-Quran, pengambilannya dari Sunnah Nabi. Seakan-akan ulama kita nggak ada yang seperti itu. Ada. Padahal ulama kita banyak. Makanya kalau kita memiliki masalah dalam hal-hal ilmiah yang datang dari Al-Quran atau Sunnah Rasul SAW, kita balikkan kepada ulama. Allah mengatakan, fas'alu ahla dzikri
in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada orang yang paham. Jangan sampai kita jawab dengan jawaban yang menurut kita itu benar, padahal menurut agama itu adalah hal yang salah. Al-Imam Al-Ghazali beliau senantiasa mengatakan, "Lau sakatal jahil laqallal khilaf." Kalau saja orang yang bodoh itu diam di dalam satu hal, gitu ya. Terkadang orang bodoh di dalam fan ini, tapi dia pandai dalam urusan lain. Kalau dia diam, kalau dia orang bodoh dalam satu fan itu diam, ketika dia tidak mengetahui, maka tentu tidak akan ada perbedaan pendapat. Tapi sekarang ini semua orang pengen ngomong, semua orang pengen komentar, semua orang pengen komentar, sehingga hasilnya apa? Hasilnya perbedaan di mana-mana. Kalau misalnya saya lagi duduk nih, berdua sama teman saya, ada orang yang lewat, orang bule. Saya bilang, wah itu siapa tuh? Kok datang ke kampung kita? Teman saya bilang, wah iya Bib ya, sepertinya dia orang baru di sini ya. Saya bilang, oh kayaknya mau ngontrak di sini. Oh enggak Bib, dia punya kantong kayaknya gede, uangnya banyak, kayaknya mau beli rumah. Terus panjang itu sampai pagi omongan. Padahal nggak ada yang benar. Kalau kita nggak tahu di dalam satu pokok permasalahan, kita ngomong nggak ada kelar-kelarnya. Nggak ada kelar-kelarnya dan belum tentu betul. Kata guru saya, Sayyidul Walid Al-Habib Abdullah bin Muhammad Baharun, beliau sering bilang, seseorang yang tidak mengetahui pokok permasalahan, tentu kepada sesuatu yang madarat dia lebih dekat. Man lam ya'rif haqiqatal hal, qal ma qal. Orang yang tidak mengetahui pokok permasalahan, dia akan berbicara semau dia. Jadi artinya apa? Artinya nggak bakalan kelar-kelar. Imam Syafi'i beliau mengatakan, "Lau jadaltu 'aliman ghalabtuhu, wa lau jadaltu jahilan ghalabani." Saya ini kalau ngomong sama orang yang alim pasti saya yang menang, kata Imam Syafi'i. Tapi kalau saya ini berdebat dengan orang yang bodoh, tentu saya yang salah, ya, saya yang kalah. Pasti begitu. Jadi artinya apa? Artinya sebagian orang memahami agama Islam itu dengan pemahaman yang salah. Makanya ketika ada orang yang bertanya, mukallaf itu apa? Mukallaf itu syaratnya ada 4. Dalam ilmu fikih ada 4. Yang pertama harus baligh, yang kedua harus akil, berakal, kemudian yang ketiga dia harus salamatul hawas, ya. Dia tidak memiliki dua penyakit buta dan tuli. Sekaligus ya. Tapi kalau buta saja dia masih bisa mendengar, kalau tuli saja dia masih melihat. Kalau ini enggak, dua-duanya dari semenjak lahir tidak memiliki pandangan, tidak memiliki penglihatan dan tidak memiliki pendengaran. Itu namanya orang yang tidak selamat daripada hawas. Kemudian yang keempat, bulughud da'wah, sampai kepada dia dakwah. Jadi 4 ini syarat. Orang bisa menjadi mukallaf dan mendapat khitab dari Allah. Itu ilmu sekali untuk ikhwan dan akhwat yang bergabung, itu dicatat 4 syarat untuk seorang menjadi mukallaf. Tanpa adanya taklif, tanpa adanya mukallaf, maka seseorang berarti tidak ada hukuman wajib, makruh, mubah, dan haram, dan sunnah. Tapi ketika dia sudah menjadi mukallaf, maka dia mukhatab dalam Al-Quran. Setiap perintah Al-Quran harus dia ikuti. Siapa saja orang-orang yang memiliki syarat, dia harus baligh, kemudian berakal. Kalau nggak berakal ya, walaupun diajak ngomong, nggak bakalan pernah nyambung. Kemudian salamatul hawas, tidak memiliki dua penyakit sekaligus, langsung pendengaran dan penglihatan, tapi dari semenjak lahir. Tapi kalau udah dewasa begitu baru hawasnya hilang, maka nggak termasuk karena dia sudah diwajibkan dari semenjak kecil untuk mengenal Allah. Kemudian bulughud dakwah, sampai kepada dia dakwah. Sampai kepada dia dakwah ini kata ulama klasik, mereka mengartikan apa? Kalau ada di satu daerah tidak sampai kepada mereka Islam, maka mereka tidak mukallaf, maka tidak masuk neraka, begitu ya. Hukuman mereka mutawaqqaf gitu. Urusan Allah begitu ya. Tidak khalidina fiha, tidak, itu urusan Allah lah ya. Apa Allah taruh di mana terserah Allah Subhanahu wa taala. Berarti mereka bukan orang yang mukallaf karena tidak sampai kepada mereka agama Islam. Tapi saya mau tanya, kalau zaman sekarang kira-kira ada nggak satu tempat yang mereka tidak mendengar sama sekali agama Islam? Sepertinya mustahil. Di mana tempat ada media, mereka semua sudah sampai kepada mereka agama Islam. Maka saya lebih sepakat dengan pendapat sebagian ulama, wallahu a'lam, mereka yang mengatakan bahwa bulughud dakwah, sampainya dakwah kepada seseorang, yaitu benarnya dakwah agama Islam. Karena sebagian tempat, mungkin di tempat kalian di Eropa, mereka memahami agama Islam dengan pemahaman yang salah, sehingga mereka menjauhi agama Islam. Dengan dakwahan yang salah, sehingga mereka menjauhi agama Islam, maka mereka tidak termasuk daripada mukallaf. Wallahu a'lam. Jadi ini adalah tanggung jawab kita semua untuk menjelaskan kepada mereka akan agama Islam yang benar, yang sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan Sunnah Rasulullah SAW.
Ini kesempatan, kita punya medan, kita memiliki lapangan untuk kita berdakwah di jalan Allah. Kalau saja kita menjauhi dakwah ini dan kemudian orang lain yang mendekat kepadanya, maka bisa jadi orang-orang mengenal agama Islam bukan dengan pengenalan yang benar, lalu mudaratnya jauh lebih banyak daripada manfaatnya. Takutnya begitu. Kalau kita santai-santai saja, sementara ikhwan kita dari tempat lain mereka lebih bersemangat gitu berdakwah di jalan Allah, bukan untuk membenarkan tapi menyalahkan. Datang baru keluaran Timur Tengah, datang ke Indonesia, kemudian disalahkan semua begitu. Ngelihat orang ini syirik, semua syirik. Kalau Wali Songo bisa bangkit lagi, marah-marah Wali Songo. Saya capek-capek datang ke Indonesia bilang kamu muslim, kamu muslim, kamu muslim. Ini datang bilang kamu syirik, kamu musyrik, kamu musyrik. Istilahnya apa? Dakwah yang sudah capek yang telah diajarkan oleh mereka, kemudian mereka mengatakan ini muslim, ini muslim, ini muslim, ini muslim. Dia datang tiba-tiba mengatakan ini musyrik, ini musyrik, ini musyrik, ini musyrik. Jadi kalau kita berlepas tangan, orang lain yang masuk, lalu sebagian orang di Eropa sana misalnya, atau di Jerman khususnya, mereka mengenal agama Islam dengan pengenalan yang salah, lalu banyak sekali orang-orang yang mengenal dengan pengenalan seperti itu, sehingga mereka tidak tertarik kepada agama Islam. Takutnya kita juga dipinta oleh Allah Subhanahu Wa Taala pertanggungjawaban. Jadi sekarang ini kesempatan banget bagi kita. Enggak semua orang mendapatkan kesempatan tersebut. Kalau kita ajarkan kepada orang lain agama Islam yang wasati seperti tadi, apalagi yang mereka memiliki ilmu ihsan atau ilmu tasawuf, ilmu yang susah gitu ya, tapi diterima oleh orang-orang sana karena mereka itu ahlul dzauq, mereka memiliki perasaan atau seni yang berbeda begitu, nikmat sekali, sehingga kita tahu tasawuf itu berasalnya dari daerah-daerah sana, daerah Turki, daerah Suria, daerah Syam, mereka itu daerah Irak, daerah Persia dan Romawi, mereka ahlul dzauq itu, walaupun kembalinya kepada ilmu ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ilmu tasawuf itu kembalinya kepada al-ihsan, yaitu seseorang itu menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan melihat Allah. Kalau tidak mampu melihat Allah, maka yakinlah bahwa Allah melihat dia. Di ilmu itu ada 3 arkan din, salasa, al-Islam wal iman wal ihsan. Ilmu Islam adalah ilmu tasawuf, ilmu Islam adalah ilmu jawarih, ilmu yang memerlukan anggota badan seperti sholat, haji, zakat, mencari uang, puasa. Gitu. Ilmu apa? Ilmu yang memerlukan anggota badan sehingga bergerak. Itu namanya ilmu Islam atau ilmu fikih bahasa gampangnya, ilmu fikih. Kemudian ilmu iman. Ilmu iman itu ilmu yang berhubungan dengan keyakinan. Ilmu dengan keyakinan, atau ilmu aqidah, mengimani adanya Allah, adanya malaikat, kemudian tidak ada urusan dengan anggota badan. Ilmu ihsan, ilmu adalah ilmu penggabungan antara kedua-duanya. Ilmu qalbiyah dan ilmu jawarih, dua-duanya. Penggabungan ilmu ihsan, ilmu tasawuf. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah Subhanahu wa taala utus untuk untuk membersihkan hati orang. Setelah itu baru mengajarkan. Kita baca ayat Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala mensifatkan Nabi Muhammad SAW, yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab. Ketika Allah Subhanahu wa taala mensifatkan Nabi Muhammad SAW, Allah katakan yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab. Nabi Muhammad SAW, Allah katakan Nabi Muhammad membersihkan mereka. Artinya ada ilmu tazkiyah atau ilmu tasawuf, ilmu pembersihan hati. Allah jadikan Nabi Muhammad fa'ilnya, yuzakkihim, Nabi Muhammad yang membersihkan mereka, wa yu'allimuhumul kitab. Setelah itu baru diajarkan ilmu. Jadi at-tazkiyah qabla al-ilm, tarbiyah qabla al-ilm. Dikasih tahu dulu, oh agama Islam itu seperti ini, orangnya baik, berakhlak dan lain sebagainya. Setelah itu baru diajarkan ilmu. Itu yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad dan digunakan oleh kita manhaj seperti itu oleh para ulama kita yang memang mereka itu la ifrat wala tafrit, seperti yang kita sudah bahas minggu lalu tentang bagaimana ulama-ulama kita yang mereka la ifrat wala tafrit, tidak berlebihan dan juga tidak kekurangan. Jadi insyaallah kita termasuk orang-orang yang ikut andil di dalam perjuangan Islam. Ada seorang sahabat mengatakan kepada saya, Habib, untuk apa sih kita berjuang-juang? Untuk berjuang sampai capek-capek berdakwah kemana-mana, sampai nggak tidur, sampai di mana-mana berdakwah. Kita bilang,
dia mengatakan bahwa agama Islam pasti akan mulia. Itu kan janji Allah. Ya, Allah sudah berjanji nanti semuanya agama Islam pasti bakal menang. Kita bilang begini, agama Islam itu pasti mulia. Itu janji Allah. Allah katakan innamal izzatu lillah. Sesungguhnya innamalil hasr. Kemuliaan itu untuk Allah, untuk Rasulnya, untuk mukmin. Itu pasti. Tapi pertanyaannya, apakah kita ikut andil di dalam kemuliaan tersebut? Itu saja. Kalau Islam ya pasti bakalan mulia. Itu sudah janji Allah. Islam pasti bakalan mulia. Pertanyaannya, apakah kita ikut andil di dalam kemuliaan Islam? Nah, takutnya kita malah menjadi alladzi yanha 'abdan idza shalla. Kita ini menjadi hamba Allah yang malah menjadi orang-orang yang mencegah orang lain untuk sholat. Seperti yang saya ceritakan tadi, orang takut masuk Islam gara-gara kita. Hasilnya apa? Berarti orang nggak jadi ibadah gara-gara kita. Kenapa? Dikit-dikit mukanya merah. Lihat orang salah sedikit, marah. Lihat orang salah sedikit, marah. Melihat orang seperti yang saya ceritakan minggu lalu tentang Syekh Rajab Dib ketika melihat anak muda gitu ya. Dia sholat, didoakan malah marah-marah begitu. Didoain malah marah. Hidupnya nggak tenang orang seperti itu. Semua orang dibilang salah. Makanya Rasulullah SAW bukan ngajarin kitab dulu, tapi ngajarin tazkiyah dulu. Yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab. Tapi ini enggak. Dia kitab dulu yang penting. Yang penting kitab dulu. Apalin kitab ini, masalah tazkiyah nanti. Akhirnya apa? Udah banyak ilmunya, tazkiyahnya nggak ada, semua orang salah. Melihat orang ini salah, marah, hatinya sakit. Akhirnya mati dia akhirnya. Gara-gara apa? Gara-gara kesel sama orang lain. Banyak penyakitnya. Oleh karena itu, ajaran wasatiyah ini harus kita pertahankan dan insya Allah menjadi bekal kita untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mungkin kita nggak memiliki amaliyah-amaliyah yang lain, mungkin untuk ikhlas itu susah. Karena bahkan ikhlas sendiri mengajarkan kepada kita, surat Al-Ikhlas kita baca, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sahabat saya bertanya kepada saya, Habib, arti ikhlas itu apa? Coba kamu baca surat Al-Ikhlas. Dia baca surat Al-Ikhlas. Ada ikhlasnya nggak? Ada tulisan ikhlasnya nggak? Nggak ada sama sekali. Oh, berarti itu ikhlas banget. Kalau surat An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas. Kalau surat Al-Falaq, Qul a'udzu birabbil falaq. Surat At-Takatsur, Alhaakumut takatsur. Surat Al-Kautsar, Inna a'tainaka Al-Kautsar. Surat Al-Baqarah, An tazbahu baqarah. Terus menerus surat. Tapi kalau surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Mana ikhlasnya? Enggak ada ikhlasnya. Artinya apa? Itu benar-benar enggak mau ditunjukkan. Jadi surat Al-Ikhlas mengajarkan kepada kita akan arti ikhlas. Jadi ikhwani akhwati yang dimuliakan oleh Allah, mungkin saja kita ini tidak memiliki amaliyah yang pantas kita banggakan di hadapan Allah, tapi Allah berikan kepada kita kemampuan untuk berdakwah atau berorganisasi atau mengajak orang lain kepada kebaikan. Mudah-mudahan ini sebagai apa? Sebagai cara atau jalan supaya kita mampu menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ingat, ajaran wasatiyah artinya ajaran yang di tengah-tengah, artinya apa? Ajaran yang tidak mudah menyalahkan orang lain. Itu yang paling susah. Tidak mudah menyalahkan orang lain. Kalau ada yang salah, diajak kepada jalan yang benar. Syekh Muhammad Al-Ghazali katanya, kalau pendakwah itu kalau ditanya apa hukumnya orang yang meninggalkan sholat, jawabannya apa? Ajak dia buat sholat. Itu. Kalau ada orang yang salah di dalam bermadhab, ajak dia untuk bermadhab. Ada orang yang salah. Sekarang kan enggak begitu ya. Ada orang salah sedikit, sudah, kamu ini bukan kelompok saya, kamu orang sesat, kamu orang tidak baik, kamu bukan orang ahli surga, kamu ini kelompok yang sebelah, kamu, atau dibilang domba tersesat lah, atau semisalnya begitu ya, kamu bukan orang yang benar. Enggak, ajaran wasatiyah, jangan sampai kita serupa dengan orang yang sering menyalahkan. Kita ini harus menjadi penengah kepada mereka, sehingga semua orang berjalan di jalan yang benar. Itu insya Allah poin yang pertama yang saya sampaikan kepada antum semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan manfaat kepada kita semua, dan insya Allah Allah jadikan kita termasuk orang-orang yang saling cinta mencintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tafadhal Mr. Anas. Terima kasih. Baik, terima kasih Habib. Terima kasih Habib Ali atas penjelasan yang ringkas tapi
padat sekali kepada kami semua dengan berikut contoh-contoh akibatnya yang sangat luar biasa dalam sekali. Saya masuk ke sesi pertanyaan dulu ya Habib. Ini sedikitnya ada 2 pertanyaan dari pekan kemarin yang belum sempat kami sampaikan begitu. Ini pertanyaan yang pekan kemarin saya sampaikan duluan. Jadi ada pertanyaan dari Bapak Iskandar. Saya sampaikan redaksi aslinya ya langsung ya Habib ya. Habib, tadi terucap pekan kemarin itu terucap bahwa kita harus Ahlul Bait memahami Al-Quran dan Sunnah. Apakah itu juga berarti mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah? Habib, Bagaimana ya? Bagaimana boleh diringankan lagi bahasanya? Jadi Habib, pekan kemarin tersampaikan bahwa kita harus mengikuti mazhab Ahlul Bait dalam memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Apakah itu Ahlus Sunnah wal Jamaah? Saya mengatakan harus mengikuti mazhab Ahlul Bait. Begitu yang disampaikan oleh Pak Iskandar. Seingat saya tidak ada yang disebutkan bahwa mengikuti Ahlul Bait, tidak ada mengharuskan sepertinya Habib. Mungkin saya mengatakan bahwa al-wasatiyah adalah orang yang mencintai Ahlul Bait namun tidak berlebihan sampai menuhankan mereka atau mengatakan mereka maksum, mereka bersih daripada dosa. Tapi mereka adalah orang yang mahfuz, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan mereka adalah orang yang mulia. Jadi tidak mendiskreditkan mereka. Dan juga akidah yang di tengah-tengah itu adalah mereka senantiasa memuliakan sahabat. Bukan berarti orang yang mencintai Ahlul Bait harus membenci sahabat seperti yang diartikan oleh sebagian orang. Kalau orang yang memuliakan sahabat harus membenci Ahlul Bait atau mereka menjelek-jelekkan Ahlul Bait. Itu sebagian orang berakidah seperti itu. Kalau Ahlul Baitnya baik, mereka mencintai Ahlul Bait, berarti sahabat-sahabat ini munafikun. Ada yang seperti itu. Sahabat itu murtad, sahabat itu nggak benar. Ada yang begitu. Ahlul Bait ditinggikan sampai tinggi sekali. Sampai di antara mereka ada yang mengatakan bahwa waliyadzubillah min dzalik, malaikat Jibril salah memberikan risalah kepada Nabi Muhammad, harusnya kepada Sayyidina Ali. Itu artinya apa? Artinya itu berlebihan sekali. Ada lagi yang mereka mencintai sahabat, tapi menjelekkan keluarga Nabi. Begitu. Mereka katakan bahwa Nabi Muhammad sudah tidak memiliki keturunan ataupun tidak ada perbedaan sama sekali antara keluarga Nabi dengan orang lain. Nggak ada perbedaan, dia bilang, nggak ada. Yang penting takwa. Yang penting takwa, nggak ada perbedaan kemuliaan Ahlul Bait sama sampai dia saking hasudnya, saking irinya, mereka memuliakan Yazid misalnya. Yazid putra daripada sahabat Nabi Muawiyah. Muawiyah sahabat Nabi. Muawiyah sahabat Nabi. Tapi putranya Yazid memang sudah dijelaskan oleh sejarah bahwa dia pembunuh Sayyidina Husain. Saking hasudnya sampai sekelas Yazid pun mereka katakan adalah orang yang mulia. Nah, ini kan namanya apa? Namanya kita tidak mengambil jalan tengah. Artinya itu kesalahan Yazid dan kita bukan sebagai penghukum. Allah sebagai penghukum. Tapi untuk mensucikan orang yang zalim, itu namanya zalim. Mensucikan orang yang zalim, itu namanya zalim. Kita tidak mengatakan bahwa kita harus melaknat. Bahkan setan pun dalam ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita untuk apa kita melaknat dia? Mending kita habiskan waktu kita untuk memuji Allah. Ini dikit-dikit laknatullah ala syaitan, laknatullah ala syaitan. Untuk apa? Nggak ada manfaatnya. Memang dia sudah terlaknat kok. Dia sudah terlaknat. Kamu tidak melaknat dia pun, dia sudah terlaknat. Gitu. Jadi akidah mengajarkan kepada kita tidak boleh melaknat siapapun. Lebih baik kita habiskan waktu kita untuk hal-hal yang bermanfaat. Ini enggak, semua dilaknat. Enggak sejalan dengan sahabat menurut otak mereka. Gitu. Sayyidina Abu Bakar dilaknat, Sayyidina Umar dilaknat, Sayyidina Utsman, apalagi Sayyidina Utsman, Bani Umayyah dilaknat semuanya. Artinya ikhwani, akhwati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah ajaran yang tidak berlebihan dan tidak kekurangan. Kepada Ahlul Bait mereka mencintai, mengangkat tinggi derajat mereka karena mereka adalah orang yang dekat dengan Rasul.
Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi tidak sampai menuhankan, tidak sampai mengatakan bahwa mereka maksum. Bahkan mereka para ahlul bait, orang-orang yang Allah muliakan, termasuk daripada keluarga Nabi, mereka akan murka ketika dikatakan mereka maksum. Apalagi Rasulullah dizalimi sehingga dikatakan bahwa Sayyidina Ali adalah orang yang lebih berhak untuk mendapatkan kenabian. Kalau Sayyidina Ali yang mendengar, mungkin Sayyidina Ali yang orang yang pertama akan marah ketika dikatakan hal yang sedemikian rupa. Dan mereka juga orang yang wasatiyah adalah orang-orang yang senantiasa memuliakan para sahabat Nabi. Kata Rasulullah SAW, ashabi kan nujum, biayyihi muqtadaitum ihtadaitum. Sahabatku itu seperti apa? Seperti bintang, kata Rasulullah SAW. Dengan yang manapun kalian ikut, kalian pasti akan selamat. Sahabat seperti bintang, kata Rasul. Dan Rasulullah SAW mensifatkan keluarga Nabi, mathalu ahli baiti kamathali safinati nuhin, faman rakibaha naja wa man takhallafa anha ghariqa. Kata Rasul, keluargaku itu seperti apa? Bahtera Nabi Nuh. Orang yang ikut masuk ke dalamnya, dia selamat. Orang yang tidak mau ikut, dia akan tenggelam. Nabi Muhammad mencontohkan keluarga Nabi seperti kapal. Nabi Muhammad mencontohkan sahabat Nabi seperti nujum. Seperti apa? Seperti bintang-bintang. Orang zaman dahulu yang ketika mereka menggunakan kapal untuk berpergian kemana-mana, mereka tidak akan tahu arah kecuali dengan melihat bintang. Maka seseorang yang menggunakan kapal tanpa bintang, maka mereka akan tersesat di jalan mereka. Atau seseorang yang tahu arah, dia memiliki bintang, tapi tidak memiliki kendaraan untuk sampai ke satu tempat, maka artinya apa? Artinya mereka tidak akan pernah sampai. Karena apa? Karena mereka tidak memiliki kendaraan untuk menyeberang. Jadi Rasulullah SAW memiliki jawami'ul kalim. Ketika Rasulullah SAW Rasulullah SAW mencontohkan satu hal sepertinya yang kita pahami luar biasa sekali. Nabi Muhammad mencontohkan seperti kapal, yang satu seperti bintang. Jadi kedua-duanya itu saling melengkapi satu sama lain. Jadi nggak boleh orang ikut bintang saja tanpa adanya kendaraan, nggak bisa. Atau punya kendaraan tapi tidak memiliki arah, maka akan tersesat. Jadi kedua-duanya harus diikuti. Dan begitulah madhab salafus saleh. Zaid bin Harithah, Zaid bin Thabit, seorang ulama dari sahabat muda tapi alim, termasuk penulisnya Rasulullah SAW yang menulis wahyu, berarti alim atau tidak? Berarti orang suci atau tidak? Tidak mungkin sampai kepada kita Al-Quran tanpa ditulis oleh beliau. Artinya apa? Kita yakin sama beliau, kesucian beliau luar biasa. Kalau tidak, mungkin disalah-salahin tulisnya. Sehingga Zaid bin Thabit, suatu saat beliau berjalan menggunakan kudanya, lalu Sayyidina Abdullah bin Abbas, beliau mengambil kendali pegangan kuda tersebut lalu diletakkan di bawah. Jadi seakan-akan markirin. Sayyidina Abdullah bin Abbas memarkirkan kudanya, diambil pegangan kuda tersebut diturunkan. Kata Zaid bin Thabit, ya Abdullah bin Abbas, apa yang kamu lakukan? Kamu itu keluarga Nabi, kamu itu ahlul bait. Saya ini orang biasa, orang Madinah. Tidak pantas engkau keluarga Nabi memegang kendali kuda saya, kemudian menurunkan saya. Kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, hakadha 'allamana Rasulullah bi'ulama'ina. Beginilah cara Rasulullah mengajarkan kami untuk memuliakan ulama-ulama kami. Lalu Zaid bin Thabit mengambil tangan Abdullah bin Abbas, lalu mencium tangannya. Padahal lebih muda dari dia, tapi Zaid bin Thabit mencium tangan Abdullah bin Abbas. Lalu ditanya, ada apa ini? Kenapa kamu mencium tangan saya? Kata sahabat Nabi tersebut, hakadha 'allamana Rasulullah bi ahli baitihi sallallahu alaihi wasallam. Beginilah cara Rasulullah mengajarkan kami untuk memuliakan keluarga Nabi besar Muhammad SAW. Nikmat sekali kalau kita memiliki kehidupan yang kita contoh adalah keluarga Nabi, sahabat Nabi yang saling cinta mencintai. Ini enggak, hidupnya pokoknya dengan peperangan. Yang dia baca pokoknya peperangan antara sahabat dan keluarga, peperangan antara sahabat dan sahabat. Pokoknya hidupnya enggak tenang kalau enggak ngelihat perbedaan. Ada orang yang seperti itu, ada. Makanya kita ajaran wasatiyah adalah ajaran salam, ajaran ajaran perdamaian, sehingga semua orang tahu agama Islam itu adalah agama yang nikmat untuk diikuti. Baik, Habib. Saya masih boleh satu lagi pertanyaan dari yang pekan kemarin, Habib? Maaf di mute, Habib. Maaf. Kayaknya yang hari ini saja ya, pertanyaan terakhir mungkin untuk yang hari ini mungkin yang mau bertanya. Pertanyaan kemarin sudah satu kan? Baik. Ini berkaitan dengan muamalah sih, Habib. Ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, Assalamualaikum. Habibana izin bertanya, bolehkah sholat Idul Fitri sendirian? Apakah harus ada khutbah? Dan apa saja bacaan doa setelah sholat Idul Fitri? Ada yang pertanyaan yang sesuai dengan ini nggak? Kebetulan. Sesuai dengan apa yang kita bicarakan biar nyambung. Ada Habib, ada satu. Dari Muhammad Ghifari. Assalamualaikum Habib. Bagaimana kita mengajak saudara kita sendiri yang terlanjur berguru dengan ustadz di YouTube yang condong ke akidah Mujassimah dan menyesatkan akidah Asy'ariyah? Begitu Habib. Mereka para mujassimin, kita bisa katakan bahwa mereka itu bisa salah memahami Al-Quran karena apa? Karena mereka terlalu fokus pada teks seperti yang kita katakan tadi. Kalau Allah mengatakan Allah memiliki tangan, maka alasan mereka untuk apa Allah menyebutkan tangan? Kalau enggak, berarti apa yang ada dalam Al-Quran itu ta'til. Berarti adanya Al-Quran itu untuk apa? Gitu. Allah sudah mengatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah duduk di atas singgasananya. Bahkan sebagian di antara mereka berani mengatakan jalasa rabbuna kajilsati hadhihi. Allah itu duduk sama seperti saya duduk sekarang. Na'udzubillah min dzalik, ta'ala Allahu an dzalik. Jadi kalau mereka ya faham Al-Quran itu bukan dengan pemahaman nas saja, tapi mereka mengimani adanya majaz, mereka mengimani adanya keindahan di dalam bahasa Al-Quran, tentu mereka tidak akan menjadi mujassimah. Hanya saja mereka percaya kepada satu nas, kemudian mereka tidak memerlukan takwil. Tapi takwilnya adalah takwil mereka sendiri. Mereka tidak mempercayai takwilnya ulama, tapi mereka sendiri yang mentakwilkan nas itu sendiri. Seperti sebagian sahabat saya yang mengatakan, Habib, kalau saya sih nggak mau ikut bermadhab. Loh, terus kenapa? Kalau saya kan madhabnya Syafi'i. Kalau kamu kenapa? Oh, saya nggak mau ikut madhab. Saya langsung Al-Quran sama Sunnah saja. Saya nggak ikutin madhab-madhab. Oh, kamu kata siapa? Kata guru saya di kampus. Oh, berarti madhab kamu, madhab guru kamu di kampus. Mau nggak mau, manusia itu pasti punya madhab. Gitu ya. Hanya saja, kita ini ikutnya kepada Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Jelas. Bagian lagi mengatakan, oh saya nggak mau ikut kepada Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Saya mau ikut salaf saja. Salafnya siapa? Langsung ke Imam Bukhari. Kebalik kamu. Imam Bukhari itu muridnya Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal muridnya Imam Syafi'i. Salafan mana antara Imam Bukhari dengan Imam Syafi'i? Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairul qurun qarni, thumma alladhina yalunahu, thumma alladhina yalunahu. Berarti sampai kepada zamannya Al-Imam Asy-Syafi'i. Kalau seterusnya itu bukan salaf. Walaupun dalam lughah salaf itu adalah man huwa salafuka, orang yang sebelum kamu. Fa'abuka huwa salafuk. Abah kamu saja itu termasuk salaf berarti namanya. Abu Jahal juga salaf. Abu Jahal, Abu Lahab itu salaf. Tapi itu bukan namanya salafus saleh, tapi salafut taleh. Intinya apa? Kalau sudah terlanjur, jelaskan kepada mereka dengan cara yang baik atau tunjukkan kepada mereka ulama-ulama yang memang bisa membuat saudara kita itu menerima. Tapi yang paling terpenting adalah bikin dia cinta sama kamu. Kalau dia sudah cinta dengan akhlak kelakuan kamu, pasti dia akan mencari tahu siapa guru kamu. Namun setiap orang itu memang memiliki beda-beda kepribadian. Saya saja begini, saya punya anak dua. Yang satu saya cubit, yang satu lagi saya cubit, yang satu nurut, nggak ngulangin lagi kesalahan. Yang satu lagi saya cubit, dia nyubit balik. Anak sendiri, di rumah sendiri, wataknya sudah berbeda. Ini dakwah harus sama rata gitu setiap orang, nggak bisa. Makanya cari tahu dulu gimana bentuk saudara kita itu yang tersesat itu, atau yang salah jalan itu. Cari tahu, dia ini hobinya apa sih? Hobinya nongkrong bareng, ya udah nongkrong bareng, ngobrol perlahan-lahan sama dia. Oh, kalau dia ini hobinya sama uang, ya udah transferin terus uang ke dia. Sampai dia sudah cinta sama kamu, setelah itu baru ngomongnya asik pasti. Ngomongnya asik. Pokoknya ikutin cara dia dulu dalam berdakwah. Begitu. Ngasih obat itu bukan satu obat dikasih kepada semua orang, nggak lihat dulu penyakitnya. Lihat dulu penyakitnya, setelah itu baru kita arahkan kepada dia. Kalau kita tidak memiliki jawaban, kepada guru-guru yang kita yakin guru-guru ini mantap gitu di dalam pemahaman Al-Qur'annya dan sunnahnya Rasulullah SAW. Karena itu bahaya sekali pemahaman tajsim itu adalah pemahaman yang sangat bahaya sekali untuk dianut oleh sebagian orang, karena itu berhubungan dengan akidah. Kalau urusannya hanya dia nggak mau maulid, nggak mau tahlil, nggak mau apa, itu biasa nggak apa-apalah. Itu beda-beda
rasa lah, beda-beda. Dia nggak suka misalnya minum kopi misalnya, ya udah kita duduk bareng, saya bisa kamu bisa pesan teh, saya minumnya kopi gitu, masih bisa gitu ngafe bareng, walaupun beda selera masih bisa gitu. Tapi kalau sudah pemahamannya tersim susah, pemahamannya tersim susah. Alhamdulillah. Saya kira cukup. Baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak Habib penjelasannya. Luar biasa sekali dengan waktu yang begitu singkat kita terhubung secara online begini, tapi banyak sekali manfaat yang bisa kita dapatkan. Kami di sini sangat berterima kasih jazakumullah khairan katsir kepada Habib Ali. Mudah-mudahan ini bisa menjadi bekal kita. Kita mohon doa Habib, mudah-mudahan ini bisa berjalan terus. Dan Allahu a'lam, kita berharap mudah-mudahan kita bisa bersuma bertemu langsung, nanti Habib bisa berkunjung ke tempat kami di sini. Insyaallah, kapan waktunya nanti ya. Antum juga bisa berkunjung di tempat kami insyaallah di Garut. Insyaallah. Dan kalau ada rezeki mudah-mudahan kita sama-sama ikhwan, sama-sama teman bisa mengkhatamkan satu buku nanti insyaallah. Kalau memang Allah Subhanahu wa taala takdirkan kita mungkin bertemu lagi mungkin setelah Syawal atau tahun depan atau kapan saja, mungkin kita bisa mengkhatamkan satu buku bareng-bareng walaupun dalam kajian online. Mudah-mudahan Allah kasih kesempatan. Amin. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Dapat selintas tadi pagi terdengar Dini Uli tadi. Makasih banyak, Bib. Mohon maaf. Iya. Mohon maaf atas kekurangan kami di sini, Bib. Terima kasih ilmunya yang luar biasa. Terima kasih banyak atas bantuan. Terlambat lagi, Masya Allah hari ini. Tidak, Habib. Tidak, maaf, Habib. Terima kasih banyak. Baik, kita akhiri pertemuan dengan Habib, sahabat sekalian. Mohon maaf kepada yang pertanyaannya masih belum disampaikan, namun insya Allah kita akan coba bahas berikutnya. Mungkin Allahu a'lam kita punya waktu lagi berikutnya untuk bisa berdiskusi kembali. Terima kasih kepada Habib Ali. Semoga Allah memberkati Habib dan keluarga. Semoga Allah juga memberikan kesehatan kepada kita semua untuk bisa bersilaturahim dengan lebih dekat di masa yang datang. Terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon doanya Habib, mohon doa bersama Habib bila memungkinkan. Amin. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al Allahumma fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma. Ya Allah, jadikanlah perkumpulan kami ini perkumpulan yang Kau cintai. Ya Allah, tidaklah kami keluar dari tempat ini kecuali dosa kami telah Kau hapus. Ya Allah, derajat kami telah Kau naikkan. Ya Allah, ya Allah, ya Rabbal Alamin, bijahil Mustafa sallallahu alaihi wasallam, dengan berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikanlah ketenangan dalam hati kami, jadikanlah kami termasuk orang-orang yang saling cinta mencintai karenamu. Ya Allah, ya Allah, kami minta kepadamu apa yang telah diminta oleh kekasih Rasulullah, dan kami berlindung kepadamu dari apa-apa yang telah berlindung kepadanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya Allah, jaga kami, jaga keluarga kami, dan berikanlah kepada kami husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik. Terima kasih banyak, Bib. Mohon maaf sekali lagi. Baik. Assalamualaikum. Barakallahu fikum. Baik, Ali. Insyaallah. Insyaallah. Terima kasih banyak. Amin, amin. Insyaallah. Insyaallah. Jazakumullah khair. Boleh nanti minta nomor saya dari Pak Anas, insyaallah kita. Ya, boleh. Itu tawaran Habib untuk ngaji kitab, insya Allah kami tertarik Habib, mudah-mudahan bisa dilaksanakan secara online ataupun nanti satu saat, ya insya Allah ya, saya hubungi Ustaz Abdul Aziz ya, insya Allah. Oke, makasih Habib. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Habib sudah tidak tersambung lagi dengan kita. Baik sahabat sekalian, terima kasih sudah bergabung bersama kami di acara ini. Kami mohon maaf atas segala kekurangan, kami mohon maaf juga yang tidak sempat kami sampaikan pertanyaannya, masih kurang berelasi dengan apa yang disampaikan oleh Habib, tapi insya Allah akan ada jalan untuk bisa mendiskusikan masalah. Saya sampaikan terima kasih kepada semua sahabat kita yang sudah banyak membantu acara ini terjadi. Dari mulai yang menghubungi pertama kali Habib memberikan ide, kemudian sampai kepada Mas Nadim,
membelakangi operator bersama Mas Fatan, terus kemudian juga ada Bang Faris di sana yang Habib Hussein, terima kasih banyak, luar biasa bantuannya, doanya Habib, terima kasih banyak, mudah-mudahan tidak kapok ya Habib ya. Dengan senang hati, alhamdulillah. Terhubung dengan kalian semua ini satu nikmat. Alhamdulillah. Masyaallah, jazakumullah. Ya. Sama Gus Oding, Gus, terima kasih banyak sudah bergabung. Saya juga terima kasih banyak Pak Anas bantuannya. Saya lihat juga ada beberapa sahabat kita yang tersambung di sini, baik dari KMIB atau dari sahabat lainnya. Terima kasih banyak sudah bergabung. Pak Geri, terima kasih sudah memfasilitasi dan menghubungkan kami dengan Habib Ali. Mudah-mudahan bisa ini menjadi barokah buat. Baik, dengan demikian saya tutup acara ini, bersama-sama kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfirullah wa atubu ilaik. Saya tutup. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan mohon maaf atas kekurangan. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi